Selamat pagi adik-adik, mohon maaf mengganggu perjalanannya, mohon dimatikan mesin balapan. Iya, ambil karena bilang. Dari kamu orang belakang tadi, kamu lambat ngambil aku. Aku lelah mau disalahkan. Pak polisi, namanya kita. Maaf adik-adik, adik-adik tahu kenapa saya berhentikan? Kami menerobos lampu merah, Pak. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya, apa lagi? Kamu kada pakai helm, Pak. Emangnya menyalahkan aku? Kamu ambil helmku. Bapaknya Pak dari rumah kan membawa helm, jadi memakai helm ulun. Injil Pak, malam tadi rumah kami kebongkaran. Helm ulun aja disita maling. Jak kampang helm aja. HP, laptop, pun apa dijual hilang. Cintan maling. Malam tadi rumah kami kebongkaran. Turun, barat lah turun. Nah, rumah adik kemalingan. Udah lapor ke Polres atau Polsek terdekat? Iya Pak, sudah. Pagi tadi abang bawa sepeda motor. Nah, sekalian lapor ke Polsek. Makanya udah terlambat pagi tadi berangkat ke sekolah. Ada nggak Pak perlindungan hukum dengan kami korban yang melapor? Iya dek, tentu ada. Pelindungan terhadap korban maupun saksi itu diatur tersendiri di pasal nomor 31 tahun 2014, yang mana dimaksud korban di dalam pasal tersebut adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun kerugian yang diakibatkan oleh sebuah tindak pidana. Kejadian tindak pidana. Nah, itu suatu kewajiban untuk adik-adik. Nah, sekarang adik-adik bisa tunjukkan SIM dan STNK-nya. Pak, umurnya 15 tahun. Bantu tinggal di rumah. Karena adik-adik tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK, juga melanggar traffic light dan tidak menggunakan helm, maka adik-adik saya kenakan sanksi tilang. Papian kurunnya sudah kami lambat, ditilang pulang. Apa kayak apa? Pakai dulu ditarik ikutan kayak apa? Nah, ini pelajaran buat adik-adik agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Yang pertama, sebelum berkendara adik-adik harus melengkapi surat-surat meliputi SIM, STNK itu wajib dibawa. Lalu menggunakan helm yang SNI dan juga jangan melanggar traffic light. Itu demi keselamatan adik-adik sendiri, juga demi kelancaran berlalu lintas. Ada pasalnya le Pak. Iya tentu ada. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, adik-adik tidak mempunyai SIM. Itu ada di pasal 281. Lalu adik-adik nggak bisa menunjukkan STNK yang ada di pasal 288 ayat 1. Selanjutnya adik-adik penumpang tidak menggunakan helm, ada di pasal 291 ayat 2. Lalu adik-adik juga menerobos traffic light yang ada di pasal 287 ayat 1, yang semuanya tertera di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Iya Pak, kami paham. Ngomong-ngomong Pak, kami ini kayak pulang sekolah. Piana pun gak mantarakan Pak. Kami ini kada membawa HP Pak ay. Duit sedikit gak sambil jadi kantin Pak. Hah? Waduh, masa minta antar saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, selamat datang di channel ini ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita doa dulu yuk. Oke adik-adik sekalian, waktu berdoa dipersilahkan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah,
sebelum itu Ibu mau tanya dong, kabar kalian semuanya gimana? Apa kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kalau mau bepergian jangan lupa tuh lakukan protokol kesehatan ya. Oke, kali ini kita akan melaksanakan belajar seru dengan subbab keempat, yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan kompetensi inti pada bab kali ini. Nah, yang pertama, adik-adik semua diharapkan mampu menunjukkan dan melaksanakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jika kita sudah terbiasa jujur, maka akan dipercaya oleh orang lain. Misalnya kita melaksanakan amanah menjadi ketua organisasi. Kedua, disiplin. Sangat penting. Kenapa sih kita harus disiplin? Contohnya, kita disiplin tata tertib dalam hidup. Kita juga harus melaksanakan secara disiplin. Kemudian ketiga, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kita harus melaksanakan kegiatan atau tindakan sesuai tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian yang keempat ialah sikap peduli. Bagaimana sih kita itu peduli terhadap sesama, kemudian peduli kepada aturan atau hukum yang berlaku di lingkungan sekolah, masyarakat, agama, dan negara, agar kita itu juga dipedulikan oleh orang lain. Kemudian yang kelima, kita harus gotong royong. Bagaimana kita mengawal, menegakkan hukum, melaksanakan hukum, gitu ya. Karena kalau kita tidak ada yang melakukan, terus siapa lagi nih, gitu ya. Nah, kemudian keenam, santun dan patuh. Karena kita harus sesama dengan orang lain, kita juga harus patuh dan sopan, santun kepada orang lain agar kita juga dihargai dan kita bisa melaksanakan aturan-aturan itu dengan baik, dilaksanakan dengan baik, gitu ya. Oke, kita langsung membahas materi ya. Nah, setelah adik-adik belajar menganalisis kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi pada subbab dinamika pelanggaran hukum di minggu lalu, tentu saja sekarang adik-adik pasti merasakan nih akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan salah satunya dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Nah, tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seseorang sebagai warga negara harus ditunjukkan secara langsung tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian kedua, mempertahankan tata tertib hukum yang ada. Ketiga, menegakkan kepastian hukum. Kemudian, adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi ada ciri-cirinya nih, seseorang yang berperilaku atau perbuatannya itu sesuai dengan hukum. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, kemudian menciptakan keselarasan di lingkungan, dan mencerminkan sikap sadar hukum yang dapat diikuti oleh orang lain menjadi contoh ya. Nah, kemudian perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu sebagai bentuk perwujudan partisipasi dalam proses penegakan dan perlindungan hukum. Nah, berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, ini ada di dalam kehidupan lingkungan keluarga nih. Yang pertama, harus mematuhi perintah orang tua. Kemudian ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakek, kakak, adik, seperti itu. Kemudian melaksanakan aturan yang dibuat atau disepakati bersama oleh keluarga. Nah, kemudian dalam kehidupan lingkungan sekolah, kita harus menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Kemudian memakai pakaian seragam yang telah ditentukan
melakukan, tidak menyontek ketika ulangan. Nah, ini pasti sering terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian memperhatikan penjelasan guru apabila guru menjelaskan di depan kelas. Kemudian mengikuti pembelajaran sesuai jadwal pembelajaran, tidak boleh harus semena-menanya gimana gitu kan. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita harus mengikuti norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, karena kita kan juga di dalam masyarakat harus mengikuti aturan yang berlaku di situ. Kemudian kita juga harus menghormati keberagaman atau perbedaan dengan tetangga, entah itu mengenai agama, kemudian pendapatnya, kita juga harus menghargai gitu ya. Nah, kemudian dalam kehidupan lingkungan bangsa dan negara, kita sebagai warga negara harus bersikap tertib nih ketika berlalu lintas di jalan raya. Kemudian kita memiliki KTP sebagai identitas kita nih sebagai penduduk Indonesia. Kemudian kita memiliki SIM gitu ya. Kemudian jangan lupa membayar pajak, karena pajak itu juga akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ibu sudah menyampaikan materinya, diharapkan adik-adik sudah paham dan mengerti ya mengenai materi-materi yang telah disampaikan. Nah, kemudian refleksi kita hari ini setelah mempelajari materi partisipasi perlindungan dan penegakan hukum, tentunya adik-adik semakin memahami bahwa sebagai warga negara kita memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam mematuhi setiap hukum yang berlaku dan dibuktikanlah secara nyata. Kemudian pelaksanaan dan perlindungan dan penegakan hukum itu harus berdasarkan sifat yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, dan patuh. Itulah poinnya. Hal ini kita sama-sama berusaha menjadi good citizen dan smart citizen. Oke? Ibu akan meminta adik-adik untuk memperhatikan tugasnya pada kesempatan kali ini. Nah, tugasnya adalah apa? Ayo. Nah, Ibu beri contoh kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ini pasti sering kalian lihat. Yang pertama ada kasus tawuran ya. Ini ya. Kemudian siswa sering telat sekolah. Nah, tugasnya dari dua kasus yang Ibu tampilkan itu, adik-adik bagaimana upaya atau sikap yang harus kalian lakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan kasus-kasus tersebut. Nah, sudah jelas ya untuk tugasnya. Sekarang dalam pengumpulan tugas harus tetap dikumpulkan di Google Classroom yang telah disediakan. Kemudian semangat mengerjakan dan harus bekerja disiplin dengan mengumpulkan tepat waktu. Oke, adik-adik, cukup ya dari Ibu. Itu saja. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.